Terus kalau misalnya aku nggak mau lah disetujui. Aku pilihlah enggak. Terus Oh, berarti Tuhan ngawur kan? bukan Tuhan yang ngawur kan? Enggak, Tuhan bukan. yang Dia Oh, mengingkari. bentar Bang Andi, bentar Bang Andi. Jadi Tuhan mau mengadakan show porno di tempat umum itu nggak ngawur ya? Bukan begitu kan? Loh, perempuan itu bukan punya begitu pilihan. gimana orang begitu tertulisnya Iya. di dalam kitab Anda? Iya, Lah itu perempuan kan punya perintah pilihan. guys ya, itu perintah guys ya, ada Itu di hukuman, dalam Bunda. Biblenya. Iya, itu hukuman dan kalian nggak mengerti. Iya, Ya, hukumannya tapi jangan itu. aduh ngeyel nih. Bentuk hukumannya itu Tuhan akan Biar dulu, mengadakan biar dulu. adegan seks di tempat umum. Berarti nggak apa-apa itu, nggak ngawur ya? Pada Daud itu hukuman. Iya. Daud. Berarti Tuhan itu nggak ada bedanya dengan sutradara film porno gitu kan? Hah? Enggak, aku mau Apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno kalau begitu? Kalian kan Kurut aja Pak De, udah kelar. Pak De, Pak De, Gak apa-apa Bang Andi, gak apa-apa, Pak De. biarin aja gak apa-apa Bang Andi. Apa bedanya? Enggak, ada peringatan di saya, ada peringatan di saya, kena peringatan saya Pak De. Gak apa-apa. Anda rumnya rungkat nanti. Tuhanmu dengan sutradara film porno kalau begitu. Rumnya rungkat nanti. Terserah kalau Bapak mikirnya seperti itu. Loh, yang pasti karena kalau di aku situ, nggak mikir itu. karena di situ sangat jelas aku akan mengambil istri-istrimu di depan kan dia matamu lagi dan mau memberi. tahu. Bentar dulu, dengar. Karena di situ dikatakan begini, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti Tuhan mau mengadakan show prot-prot di tempat umum. Apakah itu betul menurutmu? Menurut pikiran Bapak, Tuhan yang cabul? kami nggak pikirin seperti itu loh. Oh, jadi menurutmu itu nggak cabul? Kan Tuhan lagi menghukum Daud. Kalau Udah, misalnya Pak, Dia udah, menghukum Daud dengan cara melakukan percabulan di tempat umum kan? Perempuan di saat itu kan punya Pak, kalau nggak akal. terima dia. Punya akal. Percuma Pak De. Udah Pak De, udah. Ya nggak terima lah. Ini dia sebenarnya terguncang Bang Andi. Iya, Karena betul. apa? Terguncang. Karena Karena Tuhannya Bapak itu salah tidak ada pemahaman. bedanya dengan sutradara film porno. Masa Tuhan mau mengadakan show prot-prot di tempat umum? Nah, menurut dia tidak ngawur karena memang dia penikmat prot-prot. Makanya perbuatan cabul Lalu, guys, seperti lalu, guys, itu ya. Perempuan punya pilihan. tidak dipandang apa ya, tidak dipandang sebuah perbuatan ngawur. Tapi bagi kita orang yang berakal sehat, ketika ada Tuhan mau mengadakan adegan show prot-prot di tempat umum, sungguh ini perbuatan yang menjijikkan. Oke. Ya, ini perbuatan- menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Nah, kita tanya di Islam, apa yang dilakukan Allah waktu sebelum ada Muhammad? Kalau nggak ada acara itu, jadi acara Islam mas kawin ngikutin siapa? Oke, baik, Seperti langsung itu. saya Jadi tanggapi. cari dulu, Saya yang keluarin ada. dulu satu ayat di Quran yang mengenai mas kawin. Siapa Nabi siapa? mengenai mas kawin sebelum Iya, Nabi kami ayatnya nggak ada, itu cuman jangan ngibulin umat. Dengerin dulu. Ustaz. Iya, Jangan dengerin, ngibulin dengerin. umat. Nah, Ya loh, kan, saya mau jawab. katanya Host, tolong Quran bantu di-mute. Saya mau jawab. menyempurnakan. Ajaran tentang masalah mahar atau mas kawin sebelum Nabi kami diutus menjadi seorang Rasul pun itu sudah ada syariatnya. Ketika Nabi kami menikahi Sayyidah Khadijah, dia menggunakan mas kawin, maharnya apa? Unta dan lain sebagainya. Anda barusan baca kitab Keluaran. Datanya kitab mana? Perjanjian Lama. Anda membahas tentang mas Datanya kawin. mana? Ingat ya, Efesus 2 nomor 15. Dengan Datanya matinya Yesus mana? sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa yang menjadi aturan di dalam kitab Perjanjian Lama, terutama kitab Taurat, dibatalkan oleh Kristen, tidak berlaku lagi. Itu dalilnya ada di kitab Anda. Justru yang menjadi aturan di Datanya dalam kitab mana? Jangan Ulangan, ngibulin kau. di dalam kitab Jangan ngibul, aturan. jangan nipu Loh, di kok sini. jadi ngibul? Iya, mana datanya kau bilang mas kawin? Mana? Capek lah aku ngomong sama orang kayak gini. Ini Pak Doktor Oxford University Coin 22. Gimana kawanmu ini? Kok senengnya sistem war aja nih? Gue lagi mode santai loh. Ya, gimana?
Kawanmu itu loh, ngajak rusuh aja. Oh iya ya, maklum lah karena dia belum begitu pandai. Nanti giliran saya ya berarti ya, atau Ustadz dulu? Enggak, aku udah nanggapi juga barusan. Mungkin dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanafi, Bundo. Tadi yang itu sebetulnya Kristen apa Islam sih? Dia nanya apa? Dia tentang masalah mahar data di Al-Quran, dia bilang nggak ada. Nyari rusuh Ustaz. Nyari rusuh. Surat An-Nisa ayat 4 kalau abangku masih ada di bawah. Di situ dikatakan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Ada datanya kami. Al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia itu terikat dengan syariat, Bu. Makanya kalau seumpama teman-teman pengen tahu yang namanya zaman batu, yang kembali pada zaman batu itu adalah orang-orang Kristen yang nggak ada acara dan syariat, orang-orang kafir. Di Al-Quran itu orang kafir tuh nggak ada namanya aturan, orang kafir sebebas-bebasnya. Di Al-Quran itu semuanya itu aturan untuk orang yang beriman, orang-orang yang posisinya meyakini Allah Tuhannya. Selalu ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, untuk salat, untuk puasa, untuk zakat. Bahkan posisinya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina. Itu semuanya orang beriman. Orang kafir itu sakarepmu. Ya. Silahkan kau mau lakukan apapun. Itu perbedaan kami dengan Anda. Ya. Jadi kalau Anda berpikir bahwa kami umat Islam ini posisinya adalah mengikuti syariat-syariat, ya. Bahkan kami datanya di Al-Quran mengikuti syariat-syariat sebelumnya daripada nabi-nabi kami. Gitu loh. Mana datanya di Al-Quran? Apakah ada Hanafi? Wah, ada. Apakah di Al-Quran ada datanya bahwa kalian orang Islam itu mengikuti syariat sebelumnya? Ada. Permintaan temanku tadi yang umpama Kristen, surat Asy-Syu'ara ayat 13. Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'u ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Kami semua ada datanya. Bukan cuman cocologi, bukan cuman asumsi. Karena itulah untuk orang-orang yang beriman, yang hari ini ngaku muslim, agamanya namanya Islam, muslim orangnya, kami semua ada syariat yang terikat. Itulah yang kami lakukan. Jangan pikir kalian bilang, kalau semua di dunia ngikutin syariat Islam, kalian nggak bisa bekerja. Oh, salah kawan. Kami melakukan salat 5 waktu, masih bisa kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan cara profesional. Itu yang harus kalian camkan, teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi begini Ustadz Hanafi, bahwasan umat muslim itu bekerja secara profesional itu benar. Profesional yang tepat itu bahwasan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Tapi kalau dalam keadaan bekerja, tetapi kita tidak menggunakan waktu itu dengan aturan kerja, apakah itu dikatakan profesional? Nah, saya mau mengatakan begini ya, aturan kerja itu kan 8 jam, itu jam normal ya. Dari pagi sampai jam 12 siang makan, istirahat 1 jam, habis kerja lagi sampai sore. Nah, kalian itu sholat 1 hari 5 waktu. Profesionalnya dari mana Ustadz Hanafi? Itu baru berkaitan tentang sholat, belum aturan-aturan yang lain harus kalian ikut semua. Saya sudah katakan tadi kepada kamu, waktu untuk bekerja tidak ada. Selesai. Tidak ada waktu untuk bekerja. Kalau kalian taati semua mulai dari sunnahnya sampai dengan syariatnya, tidak ada waktu bekerja. Nah, yang membuat saya menjadi persoalan begini loh. Aturan-aturan yang remeh-temeh seperti ini juga diturunkan Tuhannya. Apakah Tuhan itu tidak lagi yang lebih penting daripada aturan-aturan yang remeh-temeh seperti ini? Coba. Apakah tidak penting lagi yang lain? Contoh seperti Tuhan kami, Yesus datang ke dunia.
di dalam Matius 7. Jangan engkau menghakimi orang lain. Jika kalau engkau menghakimi orang lain, apa yang dipakaikan kepadamu akan dipakaikan juga kepada, apa yang kau pakaikan kepada orang lain akan dipakaikan juga kepadamu. Itu lebih penting. Kenapa saya mengatakan lebih penting? Jangan engkau menghakimi orang lain, menghina orang lain dari lisanmu, karena lisanmu itu telah menyakiti orang lain. Kalau kau sudah menyakiti orang lain, akibatnya bisa fatal. Bisa saja orang itu hilang kendali, nyawamu bisa melayang. Ini lebih penting daripada mengajarkan orang mau berhubungan badan dengan istri harus doa dulu, masuk WC harus berdoa dulu, setelah berhubungan badan harus berdoa dulu. Lalu mengajarkan orang kalau ada lalat masuk ke dalam gelas ketika lagi minum, patahkan sayapnya yang satu, masukkan dalam, masukkan aja lalat itu dalam kopi lalu minum. Jangan ketawa, bos. Saya lanjutkan lagi. Apakah nggak ada lagi aturan yang lebih penting daripada itu? Coba saya tanya. Bentar, ada tamu bentar. Inilah teman-teman menjadi tanda bukti bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tanda bukti Allah izinkan. Saya lanjutkan lagi ya, maaf ada tamu tadi. Oh ya, ada lanjut. Keren itunya kemasukan laler. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjut lagi Ustaz Hanafi. Jadi begini, saya mau mengatakan begini loh. Tuhan itu mengajarkan sesuatu itu yang penting-penting sajalah. Hal-hal yang remeh-temeh seperti ini, manusia itu kan memiliki akal. Kalau untuk cebok pantat saja harus Tuhan mengajarkan, lalu akal manusia itu di mana? Dibuang. Mana ada nabi terdahulu itu diajarkan Tuhan, kamu kalau mau cebok pantatmu menggunakan 3 batu. Enggak ada itu. Ini hanya berlaku di dalam ajaran kalian. Masa Tuhan mengajarkan yang remeh-temeh orang cebok, mencukur ketek, mencukur kumis? Silakan. Udah dimakan itunya lalernya. Oh ya udah, kalau udah laler udah. Itu akibat keselak sama laler ya teman-teman. Jadi gini loh teman-teman. Makanya wajar kalau di Kristen itu nggak perlu yang namanya perempuan tuh beli sedo gitu untuk merah-merahin bibir gitu. Karena kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh beli untuk menor-menorin pipi. Ya itulah ajaran kasih kayak gitu. Jadi itu saran saya gitu loh. Ya untunglah kalian, kita semuanya yang sekarang beriman kepada Allah, ada yang namanya kita itu syariat, agama di Islam. Semua ada aturan untuk kita orang-orang beriman. Kalau orang-orang kafir nggak ada aturannya. Semuanya kita pakai doa. Bahkan sampai katanya tadi hubungan intim. Ya memang kami bukan seperti binatang. Gitu loh. Bukan seperti binatang yang melakukannya tanpa ada hal-hal yang dari syariat itu diajarkan gitu loh. Dan itulah kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Wa a'udzubillahi bismillah wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itulah nanti akan diisi ya orang-orang ini karena dia nggak pakai apa, punya pikirannya yang nggak digunain untuk berpikir dengan baik dan benar. Kasih mata nggak digunakan untuk melihat kebenaran, kuping nggak bisa untuk mendengarkan kebenaran. Bahkan mereka dikatakan sama Allah seperti binatang, ya kan? Ya itu apa bedanya? Untuk membedakan dari syariat yang begitu luar biasa di Islam itu, banget hubungan intim tuh nggak sama binatang gitu loh. Beda sama mereka. Kalau udah giliran pas posisinya udah ya maaf gitu loh, udah nggak pakai doa lagi langsung gitu loh. Ya itu sama kucing itu meong udah kelar udah gitu kan. Itu bedanya kita ini orang-orang yang berakal tuh menggunakan yang namanya syariat agama dengan selalu berdoa kepada Sang Maha Pencipta tadi. Nah makanya di situ di dalam kita beragama, bahkan di dalam untuk mencari kebenaran itu syarat utamanya adalah berakal. Itu syarat utamanya. Kalau akalnya baik, digunakan, sehat, insya Allah akan menemukan kebenaran. Tapi yang namanya kalau udah akalnya itu sengklek gitu loh, dengan ajaran-ajaran kasihnya yang luar biasa, akhirnya ujung-ujungnya kebablasan gitu loh. Makanya udah nggak perlu lah mama itu pakai beli-beli yang untuk menor-menor gitu. Karena kalau dikasih tampar pipi kiri, kasih lagi yang kanan gitu loh. Jadi biar menor dua-duanya gitu. Itu aja sih dari saya.
Lanjut. Allah taala alam bisawab. Oke, saya lanjutkan ya. Yes. Oke, saya lanjutkan. Oh iya, saya sapa dulu nih, Dek Kezia. silakan, Dek Kezia sudah monitor kakak, Dek. Kezia. Oh ya, lanjut. Oh ya, ada. Standby dulu ya. Sudah selesai makan. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Host, saya lanjutkan ya. Masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi Ustadz Hanafi mengatakan begini, untuk membedakan manusia dengan hewan itu, manusia kalau mau berhubungan badan itu harus berdoa. Hewan kan tidak berdoa kalau mau main. Tuhanmu itu mengajarkan begini Hanafi, bahwasan setiap makhluk itu bertasbih kepadaku. Emangnya anjing ataupun hewan yang lain mau berhubungan badan ketika berdoa kepada Tuhanmu? Apakah kamu tahu bahasa mereka? Ini kan klaim ini. Maka itu Pak Ustadz, saya ingin mengajak kepada Ustadz bahwasan menjadi seorang muslim itu bukan berarti Ustadz seperti orang Arab. Jadilah orang muslim, gimana ya kalau saya katakan ya, saya melihat Turki itu memang Islamnya Islam liberal, makanya negara mereka itu maju. Kenapa? Mereka bisa membuat drone, mereka bisa membuat pokoknya hebatlah mereka. Itu mereka negara Islam, tetapi mereka tidak punya pemikiran seperti ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, di Malaysia, ataupun ustadz-ustadz yang lain. Ketika dalam ceramah mereka mengajarkan bahwasan kita orang muslim itu di dunia ini adalah neraka bagi kita, surganya bagi orang-orang kafir. Jadi semangat anak-anak muda untuk mengikuti pendidikan, belajar untuk membuat pesawat, belajar untuk membuat mobil, itu hilang. Hilangnya kenapa? Karena dalam ajaran para ustadz ini mengatakan, kamu ngejar duniawi, membuat mobil, membuat pesawat itu kenikmatan duniawi saja. Kamu tidak mendapatkan surga. Lebih bagus kamu fokus ke dalam ajaran Islam, berhubungan badan dengan istrimu itu harus berdoa dulu, masuk WC kamu berdoa, cukur bulu ketek, jenggot, kumis harus dicukur, ataupun yang lain kencing jongkok. Itu lebih penting, karena itu akan masuk surga. Tapi saya herannya dengan kalian ini tidak iri dengan orang Eropa, Amerika yang orang-orang kafir ini loh. Mereka mempunyai pola pikir yang sangat bagus. Saya itu tidak habis pikir kalau tidak ada orang Kristen di dunia ini. Kenapa saya katakan tidak habis pikir? Kejaman batu kita orang Kristen kalau nggak ada. Orang kafir kalau nggak ada di dunia ini, Pak Ustadz Hanafi dengar. Sudah belum? Bapak naik mobil itu buatan kafir. Bapak megang HP sekarang bisa ngoceh-ngoceh di sini itu orang kafir yang buat. Iya. Bapak, aduh aku udah nggak tahu lagi. Makanya bersyukurlah, Mei. Bersyukur orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Kalian merdeka tuh karena adanya orang Islam gitu loh. Karena andaikan mengikuti ajaran dari yang posisi secara nakli dan akli yang ada di kitab suci Anda, andaikan dulu ini bukan orang Islam yang berjuang luar biasa dengan tentang kemerdekaan ini karena perjuangan yang luar biasa, andaikan dibawa dengan narasi di Bible Anda, maka kita nggak akan merdeka gitu loh. Kasihilah musuh, cuman ngasih musuh. Hah? Nah itulah katanya ajaran kasih, tapi di data yang ada di Bible itu teman-teman, dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman. Nah kalau berfirman siapa? Tuhannya. Apa kata Tuhannya? Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, taruna-taruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dah, musnahkanlah mereka. Apa ini? Ajaran kasih. Kemana? Bahkan ini aturan-aturan yang ada di Muslim ini luar biasa loh teman-teman. Bayangkan itu ada di posisi tadi Yeskel 9 ayat 5 dan 6. Itu data yang ada. Bilang katanya ajaran kasih. Hah? Lalu ada lagi nih yang lucu. Mengawini perempuan secara paksa. Ada di mana datanya? Ulangan 25 ayat 5 dan 7. Silahkan dibaca data Bible-mu kawan. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya.
dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Cemana ajaran kasih ini? Kau paksalah itu seperti binatang, tak perlu lagi kau ini, kau paksa-paksa aja semuanya. Itulah beruntungnya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, semua ada aturannya. Nggak seperti binatang, gitu loh, nggak seperti binatang, gitu loh. Ini yang dibilang ajaran kasih, ya wajar lah, karena memang mereka itu memiliki Tuhan yang ngantuk, Tuhan lapar, dan inilah yang terjadi. Mazmur 44:23, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Cemana punya Tuhan tidur? Tidur 7 posisi 7865. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Sejak kapan di sana tuh malapok tua? Hah? Apalagi ada Tuhan yang baperan. Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Hah? Maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Ya seperti sekarang tuh yang lagi ngomong dia tuh tadi tuh. Hah? Manusia yang kayak gini. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Ustadz ini sudah masuk ke ranah Tuhan ya. Gak apa-apa saya tanggapilah. Jadi begini Ustadz, saya pun mau mengatakan kepada Ustadz bahwa Tuhan yang benar itu tidak minta makan kepada umatnya. Tuhan yang benar itu tidak ngantuk. Tuhan yang benar itu tidak minta dikunjungi ketika dia sakit. Yesus ngantuk. Dengar, ya dengar dulu Ustadz Nafi. Iya, tunggu dulu, gua potong dulu. Yesus ngantuk, tempat tidur dia. Yesus lapar, minta makan sama ibunya. Jadi Ustadz Hanafi, Tuhannya Ustadz Hanafi itu di dalam Sahih Muslim 6441 itu, dia meminta kepada anak Adam itu, anak-anak Adam ya, kok kenapa ketika aku sakit kok kalian tidak mengunjungi aku? Ini Tuhan apa minta dikunjungi sama Allah? Dengar, Ustadz Hanafi dengar ya. Makanya jangan lari ke Tuhan, jangan lari ke Tuhan. Makanya aku bilang jangan lari ke Tuhan. Kita kalau bahasa Tuhan aja, ke Tuhan lebih enak. Ya sabar, saya lanjutkan dulu. Sabar Ustaz Rabi, sabar. Jadi begini ya, Tuhanmu ini kok minta manusia mengunjungi dia ketika. Lah kemana dia itu, mental dia? Oh, keselak palak. Mana dia? Assalamualaikum, Bang Andi. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau hadis dia lebih ngerti, semua dia lebih ngerti. Tapi di dalam Bible-nya dia nggak ngerti, gitu loh. Hadis dia ngerti, hebat itu dia ngerti. Saya aja ini Muslim nggak pernah soal ngerti hadis itu. Saya tanyain kepada orang yang lebih mengerti. Saya sendiri loh ya, Muslim dari lahir, saya nggak pernah sok tahu, karena hadis itu hanya orang yang berilmu yang bisa mengerti hadis. Karena bersanad. Gini dia ini tiap hari makan babi ngerti hadis gitu tadi. Heran saya. Tahu sebelah bin Salik. Tuhan yang ngantuk, Tuhan yang makan, menuduh Allah Subhanahu wa taala minta makan. Gimana ceritanya itu, Ustaz? Gimana kira-kira orang kayak beginian? Parah kali gitu. Ya itulah. Sering kita ikutin narasinya dia itu, si Meme itu mengatakan bahwa dia yang telah menghancurkan Islam ini, menghancurkan agama para nabi-nabi sebelumnya. Padahal di Bible mereka loh ya mengatakan bahwa bagaimana Lut melakukan perzinahan dengan putri-putrinya sendiri setelah mereka minum anggur, bagaimana Samson tidur dengan seorang pelacur, dan bagaimana Salomon menyembah berhala setelah ya dipengaruhi oleh seorang perempuan dan yang dicintainya. Orang di Bible mereka yang menghancurkan kesucian, kesolehan para nabi. Ya tapi nggak apa-apa sih, orang Tuhannya mereka juga dihina, repot juga sih kadang. Lanjutlah. Iya. Aduh. Dekes ya monitor. Sudah standby kau dek? Iya kakak. Standby. Apa nih? Sudah makan? Sudah kakak, udah habis makan. Ini Keisha Kristen ya?
Kristen. Iya, Pak Andi kan sering Oh iya iya. Mas di Komal. Kamu percaya nggak Kesia kalau Tuhan mau pernah makan, pernah merasakan ngantuk? Iya kan dia manusia juga kan waktu turun ke dunia. Jadi Oh. bobo, makan seperti kita manusia. Waktu seperti kita dia ngantuk, dia makan, dia juga Tuhan? Atau berhenti menjadi Tuhan? Iya dia tetap Tuhan kan. Berarti Tuhan ngantuk. Nggak apa-apa kalau itu Pak Andi bilang seperti itu. Enggak, waktu dia menjadi manusia, ngantuk, lapar, makan. Waktu dia makan, dia tidur, dia Tuhan atau dia manusia? Dia manusia dan juga Tuhan. Berarti jadi Tuhan kan ngantuk, Tuhan makan. Tuhan ini kan sebagai apa keilahiannya, apa namanya gelar untuk Yesus itu Tuhan. Jadi jadi terbawa terus kayak gitu dah. Misalnya kayak apa Ustadz apa namanya Ustadz Hanafi misalnya gelar atau Ustadznya itu ke bawah terus kayak gitu. Tapi Hanafi manusia ya seperti itu. Sama juga dengan Yesus yang manusia dan gelarnya Tuhan jadi Tuhan Oke. Yesus. Maksud gelar Tuhan kepada Yesus itu pencipta alam semesta atau gelar Tuhan-Tuhanan saja? Kalau yang kami imani pencipta alam semesta Pak, karena Oke. kan Yesus dengan kan kalau Kristen Protestan kan mengimani Tuhan Tritunggal, Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu Saya nggak nanya Tritunggal, saya nanya Yesus doang. Saya nggak nanya yang lain. Artinya gelar gini. Artinya Mbak Kesia, gelar Tuhan kepada Yesus artinya Yesus ini Tuhan Maha Kuasa, pencipta alam semesta, betul? Iya benar Oke. sekali. Jadi Tuhan pencipta alam semesta ngantuk, begitu? Makan, lapar, gitu. Waktu dia jadi manusia, Jadi waktu dia manusia, dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan? enggak kan gelarnya tetap terbawa. Oh, berarti yang Tuhan yang Maha Kuasa ngantuk dan tidur, gitu? Iya Tuhan Yesus ya. Iya, oke. Udah jelas Kan ya. Jadi manusia kan. Jadi Assalamualaikum dia warahmatullahi merasakan, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. merasa sakit, merasa menangis, ya kayak manusia. Makanya kan itu kenapa Tuhan Yesus itu manusia sempurna kan, nggak ada dosa. Itu sebenarnya menjadi salah satu contoh teladan untuk kita Manusianya Yesus itu, Mbak Kesia, manusianya Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Manusianya Yesus. Manusianya Yesus maksudnya. Kan Yesus manusia nih. Ya, Nah, Yesus berdoa tuh. Dia beribadah tuh, berdoa kepada siapa itu? kepada Allah Bapa. Oh, berarti Yesus bertuhan. Kan Yesus anak. Berdoa kepada Bapa. Yang mana yang Tuhan? Yang mana Tuhan sebenarnya? Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, tadi lu dengerin, Mbak Kesia, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, mana yang Tuhan yang Maha Kuasa? Yesus atau Bapa? Kan gimana ya menjelasin kan? Ya, gimana ya? kan- Gimana kan coba? diharapkan. Suruh baca aja Bang Andi, Matius 11, 25. Dan Jangan dia baca dulu, berdoa ntar. kepada Bapa. Iya, gini loh, sebelum saya serahin ke yang lain ya. Yesus ini di bumi, ya kan? Gelar dia juga. Ntar dulu, saya dulu. Yesus di bumi, dia bergelar Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, terus Yesus juga, saya dengerin dulu. Saya ulang ya. Saya ulang dulu. Ya nanti kalau selesai baru lu langkapin. Oke? Oke. Yesus di bumi gelarnya Tuhan yang Maha Kuasa. Gelar Tuhan yang Maha Kuasa ini berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, berapa yang Maha Kuasa? 1 atau 2? Begini. Jadi Kok begini? Yesus dan Bapa itu kan aku jelasin. Iya. Jadi Yesus dan Bapa itu menggambarkan hubungan anak dan Bapa. Saya nggak nanya hubungannya yang mana ya. Saya nggak nanya hubungannya yang mana yang Maha Kuasa, Yesus atau Bapa.
Kalau aku sih, kalau Bapak tanya aku bilang ketiganya yang esa. Oh, berarti tiga Tuhan. Berarti tiga Tuhan. Enggak. Satu Tuhan. Yang mana? Kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Bapak. Kalau cuma satu Tuhan, Bapak, Yesus atau Roh Kudus? Yang mana yang Tuhan? Ketiganya Allah yang Berarti esa. tiga Tuhan. Enggak, sama, makanya itu aku udah berkali-kali sih masuk di komal-komal. Terus kenapa orang selalu mempertanyakan tiga Tuhan? Dan aku gambarin waktu itu Pak, selalu bawa alpukat, makanya mereka kenal itu kayak si alpukat. Karena kayak gitu gambarannya, kan itu nggak ada tiga alpukat loh, hanya satu alpukat dengan tiga unsur yang berbeda. Nah kayak begitu sih yang Tuhan yang kami tahu, satu Tuhan. Coba ulangi alpukatnya. Coba ulangi alpukatnya. Yang kalau alpukat itu kan ada kulit, ada daging, ada biji. Iya. Biji. Tapi kan Yang mana Bapak? Yang mana Bapak? Bapak adalah. Aku tanya dulu. Tapi kan hanya satu alpukat kan? Iya. Bapak, ya gitu, Bapak yang mananya? Bapak bijinya atau kulitnya atau dagingnya? Kalau dalam pemahaman atau apa kami, yang Bapak itu bijinya. Karena Biji. kan, kalau Oke. misalnya, Yesus apanya? Kalau Yesus, yang mananya? Yesus dagingnya. Daging. Roh Kudus. Ya. Roh Kudus apanya? Kudus yang kulitnya. Kulit. Jadi Bapak bijinya, Yesus dagingnya, Roh Kudus kulitnya. Iya, tapi kan Ini dengerin, waktu Yesus, waktu daging masuk kandungan, apakah alpukat ini pecah, berpisah atau menyatu? Waktu Yesus masuk dalam kandungan. Secara apa ya, kan Yesus di bumi, Bapak di sorga. Oke. Jadi waktu masuk kandungan, alpukat biji daging kulit masuk semua ke kandungan atau hanya daging saja yang masuk ke kandungan? Yang daging hanya Yesus. Berarti alpukat ini pernah kehilangan daging, tinggal 3 biji sama kulit. Kan dia turun ke dunia. Oke lah, anggaplah begitu. Waduh, nggak berbentuk alpukat lagi tuh, memble itu. Supaya bisa dimengerti kan. Gak apa-apa tertawa. Kan kita juga nggak memaksakan orang untuk Enggak. Ini kan akal, Pak. Ini kan akal nih. Ulangi ya. Ulangi ya. Saya ini pakai akal. Oke, tapi gini ya Pak, aku cuma mengkonsepkan itu Tritunggal seperti itu. Iya, makanya ini mau dipraktekin. Kita praktekin sekali lagi ya. Tapi dengerin dulu. Itu maha besar. Iya. Kita praktekin sekali lagi. Tapi secara akal pikiran. Iya, kita terakhirin sama praktekin sekali lagi, gantian. Dengerin. Iya. Ya. Maha kuasa. Iya, dengarkan dulu saya sebentar. Oke. Bapak itu bijinya, Yesus dagingnya, Roh Kudus kulitnya. Ini utuh alpukat. Yang masuk ke kandungan Maria daging. Jadi tersisa biji dan kulit. Kan gitu. Nah, tinggal biji dan kulit ini masih bisa disebut alpukat nggak? Kan tetap sama-sama alpukat. Ya kan dagingnya pindah ke dalam kandungan. Tetap kan namanya itu terbawa Pak. Maksudnya alpukatnya terbawa, Allahnya tetap terbawa. Yang terbawa masuk kandungan siapa? Nah, maksudnya nama Allah ini kan tetap terbawa. Enggak, saya nggak nanya itu. Ini dagingnya, daging. Gesia ini kok gini sih? Daging Mas, ini dengerin dulu. Tetap namanya. Lu kalau saya ngomong lu nggak denger sih, jadi lu ngeyel terus. Jangan kalau saya ngomong, lu diam dulu. Aku udah jawab, tapi bapaknya punya otak nggak sampai. Iya, dengerin aja dulu deh, dengerin aja dulu, nanti Iya, dikelarin baru langsung masuk. Iya. Dengerin aja dulu. Kalau lu dengerin gantian. Nah, saya ulang ya. Tapi ditanya terus gimana? Ya saya ulang dulu. Ya itu lu ngomong lagi. Ada tamu tuh. Ya silakan. Ya. Jadi Tritunggal itu ibarat kata alpukat. Bapak bijinya, Yesus dagingnya, Roh Kudus kulitnya. Sedangkan waktu Bunda Maria mengandung, yang masuk kandungan Maria daging, biji dan kulit nggak masuk. Jadi alpukat ini berpisah, tertinggal biji dan kulit. Pertanyaannya, apakah masih bisa disebut alpukat yang sempurna?
Tentu tidak, karena dagingnya udah nggak ada. Gitu loh ya. Setuju nggak? Jadi advokat ini pernah Tapi kan bercerai-berai, Allah betul? itu bukan advokat. Ah, Tapi kan Allah bukan advokat. ya lagi lu pakai Sebagai analogi. Lagi lu pakai analogi ini gua balikin. Ya, itu aku bilang karena itu konsepnya 3 in 1, 3 dalam 1. Tapi Bapak dan kita semua itu nggak bisa membatasi kemahakuasaan Allah dengan pikiran kita, makanya nggak ngerti-ngerti karena memang Allah itu maha besar, maha kuasa. Otak kita nggak mampu untuk menyelami. Kalau Yesus itu maha kuasa nggak? Kalau Yesus itu maha besar nggak? Yesus. Ya maha kuasa, karena kan dia Allah, anak Allah. Oke, apa yang dikuasai Yesus dalam kandungan? Yang dikuasai dalam kandungan maksudnya. Kan Yesus maha kuasa. Betul? Iya. Nah, waktu dia dalam Itu kandungan, kuasanya, dia Pak. dengerin. Waktu Yesus dalam kandungan 9 bulan, apa yang dia kuasai? Kan dia masih dalam kandungan, masih Berarti bayi. maha kuasa nggak dalam kandungan? Tetap maha kuasa, kan dia Apa yang melakukan banyak mukjizat. Ya, apa yang dikuasai dalam kandungan? Apa yang dia kuasai dalam kandungan? Nggak tahu, Bapak tanya aja ke janin bayi apa yang dikuasai janin di Ya dalam lu bilang dia maha kuasa. Ya kau terangin dong. Janin bisa bicara nggak? Ya kau yang bilang maha kuasa dia. Iya kan tetap maha kuasa. Ya, apa Kan yang dia- dikuasai? Kan waktu janin tetap apa? Menurut Bapak Janin nggak kan bisa apa? Janin nggak bisa apa-apa, nggak maha kuasa itu janin. Enggak sih, maksudnya begini. Kenapa? Ya udahlah. Pertanyaan itu Lanjut. harus Siapa yang Bapak berlanjut tanya nih? kepada Kasihan dia. Janin Tuhan, maha kuasa. iya. Iyalah maha kuasa. Alkitabku menyatakan Ya kalau seperti itu. janin maha kuasa, apa yang dikuasai janin itu apa? Dia Ya bisa tahu, apa aja? Tanya aja sama janin, ya kan? Ya kalau yang bilang aku dia bisa maha lihat kuasa, yang mesti aku tercatat buktikan. Setelah dia besar, yang dia bisa menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang Oh, buta. Apa? Jadi waktu masih janin belum maha kuasa. Tetap kemahakuasaannya ada, Bapak. Apa yang Cuma dikuasai? kalau Buktikan. Aku Coba Capek deh. Bapak, kan itu tidak tercatat dalam Alkitab. Aku mau Coba, nanya. Bapak kan tanya Jangan, aku, jangan digituin. bilang maha kuasa. Tapi kan itu nggak tercatat dalam Alkitab. Ngapain aku ngomong? Lu yang ngomong dia maha kuasa. Iya, aku mengimani itu. Ya kalau kau mengimani, bagaimana membuktikan janin maha kuasa? Bagaimana cara membuktikannya? Ya, Bapak kan tahu sendiri kalau janin bisa bicara nggak? Ya tidak bisa, tidak maha kuasa dia. Iya, karena kan dia lagi jadi dalam proses sebagai dia manusia. Terus kenapa kau bilang maha kuasa dia? Ya maha kuasa. Ya apa yang dikuasai? Karena dia pertama dia menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, Jadi waktu janin udah bisa ngobatin, waktu dia janin udah bisa ngobatin orang. Kan dia mengikuti proses jalannya jadi manusia. Waktu di janin udah bisa pergi ke pasar nggak sendiri waktu masih janin? Belum lah kan masih janin. Ya berarti nggak maha kuasa, dikuasai oleh Maria malah dia. Enggak dong, kalau aku pikirnya dia tetap maha kuasa. Kira-kira kalau dia maha kuasa itu, kalau Maria lagi lapar dia ikut lapar nggak? Ya kalau misalnya ya iman Bapak seperti itu, pikiran Bapak Saya ya. nggak yang dipakai pikiran iman, Bapak saya seperti ikuti itu. kau kok. Ya, aku jawab kan. Bagiku dia tetap maha kuasa. Dia janin pun jadi manusia berjalan, dia tetap maha kuasa bagiku. Tapi kalau bagi Bapak dia tidak maha kuasa, ya silakan. Itu Ya terus urusan apa yang Bapak, kalau dia pendapat maha Bapak. kuasa, kalau dia maha kuasa apa yang dikuasai janin itu? Iya kan aku sudah bilang nggak tercatat dalam Alkitab. Ngapain Terus aku kalau jelasin? tidak tercatat berarti kau ngarang. Nggak ngarang, itu Ya itu imanku. buktikan kalau nggak ngarang. Nggak ngarang, memang nggak ada di dalam Alkitab. Ya Waktu berarti jadi kau dia ngapain? kalau begitu saya tanya dari mana kalau siapa yang kasih tahu Kesia Kau percaya kalau janin kan itu gitu? maha kuasa? Kesia, siapa yang kasih tahu kamu? Ngomong terus dia. Iya, aku jawab kan. Ini pertanyaannya dengerin, siapa yang ngasih tahu kamu kalau janin itu maha kuasa? Siapa yang ngasih tahu? Tuhanku, aku baca kita mengimani Tuhan aja. siapa? Tuhan siapa yang ngasih tahu? Tuhan Tritunggal, Allah Bapa Roh Kudus. Mana datanya janin maha kuasa? Di mana tertulis? Kan aku udah bilang tadi, itu nggak ada di Alkitab, Bapak. Berarti kau Tapi ngarang. aku nggak ngarang. Aku ini Ya kan kalau nggak memang- ngarang ada datanya.
Ini kan imanku. Oke kalau Iya berarti imanmu ngarang-ngarang Kan gitu loh, nggak ada datanya. Ya udahlah host, kasihan ini cuma ngarang doang. Aku harus jawab apa? Ya karena kau yang berbicara, kau buktikan kasihan. Kan aku udah bilang itu nggak tercatat waktu Ya kalau dia nggak tercatat ngarang dong jadi namanya. ngapain. Kok kayak gitu pertanyaannya? Kalau Gimana nggak ya, tercatat nggak masuk namanya akal. ngarang namanya. Nggak ngarang lah. Kalau nggak ngarang berarti ada datanya. Pertanyaan Bapak itu nggak berbobot. Anak SD aja Ya kau tahu. sendiri yang ngomong janin maha kuasa. Jadi ditanya Ya, balik. itu kan imanku. Itu kan imanku. Terus Ya kalau iman maksud kok, apa? kalau imanmu itu berarti iman buta, nggak pakai data toh. Terserah lah kalau Bapak Oh bilang ya udah iman. terserah, ya udah iman buta, lanjut terus, kasihan dia. Enggak guys, aku rasa Ya. lucu aja sih pertanyaannya enggak berbobot kayak gitu. Masuk kata Nabi. Ya, monitor kakak, silakan. Apa? Desia tahu Ya nggak udah, kalau saya Yesus tanya ganti itu- deh, boleh enggak? Ya boleh Ya, lanjut. boleh lanjut. Kesha, kalau kamu punya suami, terus suamimu selingkuh, kamu yang dihukum mau enggak kamu? Aku punya suami. Nah, Terus suamimu selingkuh. aku sih berdoa enggak ya. Nah, terus Jangan jawab kamu aku yang dah. bentar, bukan itu pertanyaan saya. Hmm, Kamu yang dihukum, mau enggak? Aku yang dihukum. Gara-gara suamimu selingkuh. Kalau aku sih percayanya manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, Kak. Lah ya, Anda setuju enggak kalau misalnya suamimu selingkuh, kamu yang dihukum? Kalau aku secara pribadi, Tidak aku mau. nggak setuju lah, aku nggak mau. Nggak setuju. Ya. Kalau ada peraturan seperti itu ngawur enggak? Mungkin kalau Bapak maksud dengan Yesus, itulah besar Bukan Yesus. Jangan ke sana dulu, Saya tanya aja. Kalau ada peraturan misalnya ada laki-laki selingkuh tapi istrinya yang dihukum, itu peraturan ngawur atau tidak? Nggak tahu juga sih Pak. Maksudnya Loh, ini kenapa? bahasnya kemana? Kenapa nggak berani tegas? Kalau Ayo. kan kalau Bapak tanya pribadi aku, kalau aku pribadi ya nggak mau. Nggak mau. Nah, menurut pribadimu, kalau ada aturan yang seperti itu tuh peraturan ngawur atau tidak? Aku nggak tahu. Duh, kenapa nggak berani? Ngawur nggak kira-kira itu? Kalau misalnya ada suami selingkuh, istrinya yang nggak tahu apa-apa, justru istrinya yang dihukum. Itu peraturan ngawur nggak menurutmu? Mungkin gini ya. Kalau aku telah Nggak usah muter, ngawur atau tidak? A ngawur, B tidak, udah. Mungkin kasih istrinya itu besar kepada suaminya kalau dia bisa menanggung hukuman itu. Kenapa sih kamu nih nggak mau jujur? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak gitu loh? Nggak juga sih kalau memang benar. Oh enggak, istri berarti kalau istrinya misalnya besar. suamimu selingkuh, kamu yang dihukum itu peraturan nggak ngawur ya? Kalau aku secara pribadi Bapak tanyain aku nggak mau. Loh, kenapa? Kamu kan sebagai cewek nih. Ini saya melihat ada kejadian seperti itu gitu loh. Menurutmu Berarti- bagaimana? Berarti itu Pak, berarti kasih istrinya itu besar kepada suaminya. Nggak ada hubungannya kasih dengan istrinya. Tiba-tiba istrinya dihukum aja. Nggak tahu apa-apa dia. Itu hukuman di mana itu? Peraturan di mana? Itu nanti saya tunjukkan. Saya ingin kejujuranmu. Menurutmu bagaimana? Iya kalau aku secara pribadi aku nggak mau. Tapi Nggak kalau mau. misalnya Berarti hal itu kenapa terjadi, nggak mau? Kenapa nggak mau? Karena aku harusnya misalnya yang salah yang dihukum kayak gitu. Itu yang keegoisanku ya. Tapi kalau misalnya aku melihat ada kejadian yang seperti itu, istrinya tuh yang dihukum. Mungkin besar kasih istrinya kepada suaminya. Nggak ada besar kasih istrinya nggak ada. Pokoknya kalau suaminya misalnya selingkuh, ada sampai- istrinya yang dihukum. Kalau misalnya sampai seperti nggak. itu, Nggak ada. makanya aku bilang Gitu saya, loh. kan aku nggak tahu. Nah, karena kamu nggak mau, kenapa nggak mau? Karena menganggap peraturan itu ngawur gitu kan? Kan tadi Anda sudah bilang Aku nggak bahwa bilang setiap ngawur. orang itu
berarti setiap orang itu kan menanggung dosa masing-masing, perbuatannya Ya. masing-masing gitu kan? Kalau aku kalau aku secara pribadi, Ya, secara kalau ego ada aku- perbuatan orang lain ditimpakan kepada orang lain itu ngawur enggak? itu kasihnya besar berarti, Pak. Ini apa sih? Kok kasihnya besar? Enggak, Ini aku kita kan bicara bilang. hukum. Iya, Bicara hukum. misalnya ada Ini orang gimana yang ya? yang mau menanggung hukuman orang lain, berarti kasihnya besar. Itu kasihnya Oh, besar. gitu. Makanya kan hanya Nah, Yesus yang sanggup begitu. Padahal Yang menanggung wanita itu nggak tahu semua apa-apa dosa. itu. Ini bukan ini nggak bicara Yesus, nggak bicara Yesus. Saya nggak Enggak, bicara Yesus. karena dia menuju ke sana sih, Pak. Makanya kasihnya itu Oh, bukan. di luar Enggak. maksudnya Saya enggak di menuju luar ke sana. batas. Ini nggak ada hubungannya dengan Yesus, dibilangin kok. Hmm. Ini nggak ada hubungannya dengan Yesus. Jadi ada suatu kejadian, suaminya itu selingkuh, ya, lalu istrinya yang dihukum gitu loh. Menurutmu gimana? Itu aku Coba bilang. kamu yang masih berakal sehat enggak? Ini saya nanya nih. Aku akal sehat. Aku udah jawab. Kalau aku secara pribadi, aku nggak mau lah. Aku nggak Enggak mau, mau. lah menerima. Karena menganggap peraturan itu ngawur atau gimana itu kok enggak mau? Enggak. Kalau misalnya Alasannya. Kalau misalnya dia Alasannya. istrinya mau menanggung hukuman, berarti kasih istrinya itu Enggak, besar. ini kamu yang kutanya. Alasannya apa sehingga kamu nggak mau? Karena kalau menurutku setiap manusia itu harus menanggung kesalahannya sendiri. Itu. Oke, berarti kalau Tapi kalau misalnya kalau ada ada kejadian yang kalau seperti ada itu- peraturan, bentar, kalau ada peraturan yang menimpakan kesalahan orang lain kepada orang lain itu nggak betul gitu ya? Bukan nggak betul, berarti kasihnya itu besar. Enggak, kan Bapak tanya pendapat aku jawab. Berarti kasihnya itu yang besar. Karena dia mau Kenapa menanggung ini orang hukuman kenapa nggak berani Enggak, terus kan- terang ya? Kan ini Susah dari orang Kristen cari, Tadi- susah dari orang Kristen jujur itu. Kasih data yang lebih sadis, Pak De. Gini, Oke, kasih oke, ya. oke. Sekarang saya kasih data deh. Yang lebih sadis. Sekarang saya kasih Enggak. data. Yang lebih sadis, Pak De. Misalnya suaminya bunuh orang, kamu yang di penjara mau nggak? Coba itu aja, Pak De. Enggak, jangan ke sana Bang Andi. Langsung sama, aja ya. Sama. Kalau ada istri Oke, yang Kesia. Dengar. Oke, kita masuk ke kasih ayat. istrinya. Kesia, kita masuk ke ayat. Ini ada kasih istri atau tidak? Kita masuk ke ayat. Di dalam 2 Samuel, Anda buka 2 Samuel Oke. 12, 11, 12. Itu Daud selingkuh sama Batseba, istrinya Uria. Kenapa istri-istrinya Daud yang dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Oh, Prot, Pak De, kena YouTube, prot Samuel aja. berapa, Pak? 2 Samuel berapa? 2 Samuel 12 ayat 11 12. Kalau ingin Disuruh paham, baca aja baca Pak De, disuruh baca aja. Dia ada Bible itu. Oke. Itu kalau mau tahu konteksnya, kau baca dari pasal 11. Ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh melihat cewek mandi itu. Nah, kita masuk langsung ke 2 Samuel 12 11 12. Ini Daud dan Batseba ya. Ya, itu nggak usah dibaca deh, udah paham saya. Di 12-nya itu 11 12 Ya. 11 12. Hmm. Nah, di situ Tuhan mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Aku baca ya supaya lebih Ya. jelas. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kulimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Oke. Jadi di situ kasusnya Daud selingkuh sama Batseba, istrinya yang dihukum bahkan dipermalukan di tempat umum, akan ditiduri laki-laki lain. Nah, kalau Anda sebagai istri Daud, Anda mau enggak? Oke, jadi gini dulu. Kita pahami dulu Pak, kalau misalnya ya kita kembali flashback ke kisah itu. Ini kan judul perikopnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ini Nathan Nabi. Nah, terus kan Nathan menyampaikan isi hati Tuhan nih kepada Daud. Dan ini kan isi hati Tuhan bilang, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?
Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah, jadi perbuatan yang dilakukan Daud ini sangat jahat dan menghina di mata Tuhan. Iya. Kan Daud kan secara diam-diam dia melakukan membunuh Uria. Oke, itu saya udah paham sekali ya, saya paham sekali soal itu. Ini karena Pertanyaannya, Daud yang berbuat jahat, kenapa istrinya yang dihukum? Nah, Gimana? sekarang pertanyaan saya, Ya, istri-istrinya. kalau Anda jadi istrinya Daud, Anda mau nggak digitukan? Oke, bukan begitu. Jadi begini, Pak. Kita kembali ke kisah itu. Enggak, ini pakai pemahamanku ya. Maksudnya dari orang Kristen. Orang Kristen memahami bukan seperti itu. Nah, Tapi- seperti apa pemahaman orang Kristen? Coba. Nah, Melenceng hal dari yang- ayat enggak? Enggak melenceng. Hal yang dibuat oleh Daud ini sangat menghina Tuhan. Daud kan Betul. sudah Tuhan kasih kekuasaan yang besar, Pak. Tata, istri juga dari tuannya, yang Tuhan kasih. Dan Tuhan marah kan, kenapa Daud harus Iya. bersinah kayak gitu? Harus dengan satu orang itu kamu membunuh suaminya. Kan ada kan perumpamaan. Iya, sekarang yang Dia dipermasalahkan membunuh itu, Kesa, saya udah paham itu, berulang kali saya udah paham. itu Sekarang harus- yang harus dipermasalahkan itu bentuk hukumannya itu loh, yang dipermasalahkan itu. Kenapa Iya, aku hukumannya? paham. Kenapa hukumannya kok istrinya yang dijadikan aktor pemain prot-prot seks di tempat umum? Oke, aku jelasin. Pertanyaan saya, kalau Kesa jadi istrinya Daud, mau nggak Kesa menerima hal itu? Itu pertanyaan saya. Aku jelasin ya, Pak. Nggak usah diperlu jelasin. Enggak, Saya udah harus paham ada itu, penjelasannya. bahkan hafal cerita itu. Enggak, Bapak nggak paham kisahnya. Bapak nggak Saya paham tanya kisah itu. Kesa, kamu sebagai wanita, ya, andaikan Anda itu jadi istrinya Daud, Anda menerima nggak hukuman itu kepada Anda? Terima. Mau Itu aja pertanyaan mau saya, nggak usah jawaban kemana-mana. aku. Kalau nggak mau dengan, berarti aku nggak jelasin. Gini, nggak usah dijelasin, saya kan udah tahu. Jadi ini Kan aku jawab. bentar Aku jawab dulu. dengan secara Peristiwa itu, hukuman itu terjadi karena Daud itu jahat di mata Tuhan. Ya. Karena mengambil istrinya Uria yang namanya Betseba. Bahkan Uria disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya mati. Nah, atas perbuatan Daud itu dihukumlah Daud dengan cara diambil istri-istrinya dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Oke, Ya. aku jawab ya. Nah, Aku jawab. pertanyaan saya, kalau Kesa jadi istrinya Daud, apa terima hal itu? Mau. Hah? Gak usah kemana-mana. Gak usah kau ceritakan itu, saya hafal tuh. Udah cerita itu hafal mau saya. jawab ini atau aku mau jawab atau enggak sih? Ya udah, pertanyaan saya mau atau tidak? Mau. Aku jawab dulu ya. Tuhan itu marah besar kepada Daud. Aduh, Tuhan, diulang kenapa lagi. Itu udah saya diulang? katakan tadi. Kenapa kau ulang lagi? Tuhan marah besar kepada Daud sehingga Daud dihukum. Sekarang yang dipermasalahkan itu bentuk hukumannya ini loh. Kok hukumannya itu dengan cara mempermalukan wanita dijadikan aktor pemain seks? Kalau begitu apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno? Itu yang jadi masalah. Hah? Itu apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno tuh? Mau sambil megang alpukat. Lanjut. Apa sih? Itu kan nggak mau dengar aku jawab, jadi aku tulis lah. Ya. Jadi ini Tuhan apa sutradara film porno ini? Itu pertanyaan saya. Kok hukumannya itu mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Masuk akal enggak menurut Anda? Nggak mau jawab ya, turunin aja, ganti aja deh. Nggak berani jawab dia. Jangan turunin. Bukan nggak Jangan. berani, aku mau jawab, tapi Bapak Pade. nggak mau dengar. Lah ya. Diperhalus sedikit, Pertanyaan Pak saya De. kan mudah. Kan Tuhan lagi menghukum Daud itu, Pak. Iya, Kan Tuhan mengambil lagi istrinya. menghukum Daud dengan Ya, Daud kan cara raja. makanya Dengar itu dulu, Daud itu dengan raja. cara Apa mengambil yang menjadi istrinya. kemegahannya
istrinya, tatanya, itu Tuhan ambil semua. Kesia dengerin dulu Kesia dengerin dulu. Kesia dengerin. Enggak dulu. Yang bersalah di sini, Kesia. Di sini yang bersalah siapa? Daud atau istrinya yang bersalah? Daud kan Tuhan sudah Daud. Oke, cukup. Yang dihukum siapa? Yang dihukum siapa? Dengerin dulu. mengambil semua kemegahan. Dengerin dulu. Yang salah Daud. Yang dihukum siapa, Kesia? Jawab. Buka mic-nya. Dihukum Daud lah. Tuhan mengambil tatanya, Tuhan mengambil istri-istrinya, dikasih ke orang. Karena Daud melakukan hal yang paling jahat di mata Tuhan, berzina, itu nggak boleh. Ya, terus yang dihukum siapa? Daud lah, Tuhan ambil semua kemegahannya. Terus istrinya sebagai apa? Gak apa-apa. Tuhan ambil istrinya. Ya udah cukup. Istrinya sebagai apa? Istrinya sebagai istri. Terus Untuk diapain istrinya di situ? Diapain? iya diserahkan kepada apa kan? Kepada anaknya kan? Untuk Kan apa? Diserahkan untuk apa? Untuk menjadi istri. Ngawur. Apa? Terus Untuk disetubuhi di Kesia, untuk disetubuhi di tempat umum, baca baik-baik ayatnya. Iya, aku baca. Tapi Lah iya. Bapak logika. Kok jadi kalau istri? menjadi perempuan Di mana jadi saat istri? itu. Woi, Kalau di mana aku- jadi istri? Di mana? Di kalau mana jadi misalnya istri? perempuan itu nggak mau disetubuhi Absalom kan tinggal bilang nggak mau. Tapi Gimana faktanya, pertanyaannya? loh, Iya, emang kan bisa Tuhan menentang bilang, Tuhan? Tuhan lagi menghukum Bukan Daud. masalah mau nggak mau. Tuhan mengambil Sekarang istrinya, sekarang Tuhan kelakuan, Tuhan sekarang mengambil perbuatan, kebenaran. sekarang Itu perbuatan Tuhan Tuhanmu Tuhan. itu kok nggak beda dengan sutradara film porno gitu loh. Itu yang jadi masalah. Diperhalus Kezia, dikit, Pak, Kezia, deh, izin perut-perut. Bang Endi, Bang Tuhan lagi Ustadz, menghukum. izin. Kezia, Tuhan sebenarnya lagi Kezia dengar Bunda dulu, Kezia. Kezia itu sebenarnya mudah aja jawabannya. Ustadz Sugi bertanya tadi, kalau itu terjadi, ditaruhlah Kezia ini istri Daud. Apakah Kezia mau diserahkan ke orang untuk disetubuhi? Hanya itu aja. Iya, Gak usah pertanyaan saya diterangkan itu. lagi yang lainnya. Perempuan seperti sambil itu megang kan alpukat, mau. punya free will kan Pak. Bisa jadi kalau misalnya Tuhan serahkan kan ke Absalom, toh. Terus kalau misalnya aku nggak mau lah disetubuhi, aku pilihlah enggak. Terus Oh, berarti Tuhan ngawur kan? bukan Tuhan yang ngawur kan? Enggak, Tuhan bukan. menghendaki. Dia Oh, mengingkari. bentar Bang Andi, bentar Bang Andi. Jadi Tuhan mau mengadakan show porno di tempat umum itu nggak ngawur ya? Bukan begitu kan? Loh, perempuan itu bukan punya begitu pilihan. gimana orang begitu tertulisnya Iya. di dalam kitab Anda? Iya, Lah itu perempuan kan punya perintah pilihan. Kezia, itu perintah Kezia, ada Itu di hukuman, dalam Bunda. Bibelnya. Iya, itu hukuman dan kalian nggak mengerti. Iya, Ya, hukumannya tapi jangan itu. aduh ngeyel nih. Bentuk hukumannya itu Tuhan akan Biar dulu, mengadakan biar dulu. adegan seks di tempat umum. Berarti nggak apa-apa itu, nggak ngawur ya? Pada Daud itu hukuman. Iya. Daud. Berarti Tuhan itu nggak ada bedanya dengan sutradara film porno gitu kan? Hah? Enggak, aku mencintai. Apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno kalau begitu? Kalian kan Perut aja Pak De, udah kelar. Pak De, Pak De, Nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa, Pak De. biarin aja nggak apa-apa Bang Andi. Apa bedanya? Enggak, ada Tuhanmu peringatan dengan di saya, ada sutradara peringatan film di saya. Kena peringatan siapa deh? Nggak apa-apa. Anda rumnya rungkat nanti. Tuhanmu dengan sutradara film porno kalau begitu. Rumnya rungkat nanti. Terserah kalau Bapak mikirnya seperti itu. Loh, yang pasti karena kalau di aku situ, nggak mikir itu. karena di situ sangat jelas aku akan mengambil istri-istrimu di depan kan dia matamu lagi dan mau memberi. membangun. Bentar dulu, dengar. Karena di situ dikatakan begini, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti Tuhan mau mengadakan show prot-prot di tempat umum. Apakah itu betul menurutmu? Menurut pikiran Bapak, Tuhan yang cabul? Kami nggak pikirin seperti itu loh. Oh, jadi menurutmu itu nggak cabul? Kan Tuhan lagi menghukum Daud. Kalau misalnya Dia Udah, menghukum Daud dengan cara melakukan percabulan di tempat umum kan? Perempuan di saat itu kan punya Kalau nggak akal, terima toh? dia. Punya akal. Percuma, Pak De. Udah, Pak De, udah. Ya nggak terima lah. Ini dia sebenarnya terguncang Bang Andi. Iya, Karena betul. apa? Terguncang. Karena Karena Tuhannya Bapak itu salah tidak ada pemahaman. bedanya dengan sutradara film porno. Masa Tuhan mau mengadakan show prot-prot di tempat umum? Nah, menurut dia tidak ngawur karena memang dia penikmat prot-prot.
Makanya perbuatan cabul Lalu, guys, seperti lalu, guys, itu ya. Perempuan punya pilihan. tidak dipandang apa ya, tidak dipandang sebuah perbuatan ngawur. Tapi bagi kita orang yang berakal sehat, ketika ada Tuhan mau mengadakan adegan show prot-prot di tempat umum, sungguh ini perbuatan yang menjijikkan. Ya, Oke. ini perbuatan yang menjijikkan karena tidak ada bedanya antara Tuhan dengan sutradara film porno. Nggak ada bedanya, Oke. nggak ada. Sekarang Ya, Kesia, aku akan mengambil Halo. istri-istrimu di depan Pikiran matamu Bapak dan cabul. memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Karena pikiran Sebab Bapak engkau cabul. melakukan secara Makanya tersembunyi, pikirannya seperti tapi itu. aku akan melakukan hal itu secara Padahal terang-terangan maksudnya nggak di segitu. depan seluruh mata orang Israel. Hah? Ini Tuhan kok perbuatannya cabul. Masa Tuhan mau mengadakan show porno di tempat umum? Ini cabul namanya ini. Biar Cabul. Udah Bang Andi, cukup Bang Andi. Lanjut. Sekarang Udah puas saya. Kesia giliran kamu. Kesia kalau gini Kesia, kalau diskusi itu gantian bicara. Sekarang giliran kamu. Kamu yang mengartikan deh sendiri coba. Giliran kamu yang bicara ya 2 menit. Silakan. Jadi kayak seperti aku bilang ya, Tuhan itu lagi menghukum Daud. Daud kan dia raja. Kemegahan raja itu apa? Tatanya. Tatanya diambil sama Absalom. Istri-istrinya itu diambil diambil dan karena Tuhan lagi menghukum Daud. Dan kalau menurut saya ya secara logika Pak, istri Daud di saat itu punya pilihan apakah akan disetubuhi oleh Absalom atau begitu. Kan begitu, bukan berarti itu perempuan-perempuan di sana itu Biarin lah, seperti Pak, biarin robot. ya. Tunggu Ya, cukup dulu ya. Bapak, iya jangan dulu. Kan Ya, kita silakan. juga punya pikiran kan di akal. Perempuan itu kan nggak seperti robot yang Tuhan jadikan. Loh kita manusia juga Tuhan memberikan free will, kehendak bebas. Kalau misalnya Bapak punya pikiran seperti itu karena Bapak yang cabul, Bapak memikirkannya kayak gitu. Oke, Padahal gedein nggak aja seperti dia, itu. gedein bos. Ya, sekarang pertanyaannya gini, Kesia. Yang dihukum di situ, yang dihukum, yang berbuat salah di sini siapa, Kesia? Daud. Dan Daud. Tuhan sedang menghukum Daud. Lu jangan panjang, kan giliran kita yang bicara. Kamu tadi panjang toh, cuma klarifikasi. Satu kata, yang dihukum siapa? Yang bersalah siapa? Daud. Daud. Yang dihukum siapa? Daud. Yang menerima hukuman siapa? Nah, begini ya Bapak. Daud yang Daud, nggak iya, apa-apa. kan Kesia jangan orang panjang-panjang, yang Kesia. Kita lagi yang bicara, gantian kita. Nah, habis jangan. Jadi Daud yang bersalah, yang dihukum Daud. Objek Ya. derita siapa? Objek pelaku derita siapa? Daud lah yang menderita. Oke, Istrinya keenaan oke. Bang Andi, nggak Nggak menderita apa-apa. Bang Andi karena diperot-perot sama orang lain rame-rame di tempat umum Bang Andi. Yang Nggak menderita bener itu. apa? Kesia dengerin dulu. Kesia dengerin dulu, Kesia. Apa fungsi istri Daud di sini? Diapain? Diapain istri Daud di sini? Diapain? Disetubuhi. Disetubuhi oleh siapa? Nggak menderita kan? Keenaan bener kau Kesa. Enggak deh, ini kalau saya di apa masuk Pak deh. Diulang ya. Kesia diulang ya. Dengerin diulang dulu. Yang bersalah siapa? Daud yang bersalah Daud. Yang Ya. dihukum siapa? Daud yang dihukum Daud. Istri Ambil semua. ya udah istri Daud diapain? Gimana? Istri Daud diapain? Disetubuhi. Disetubuhi oleh Yang siapa? menderita. Yang menderita Daud lah. Oh, istrinya keenaan. Ya, oke. Cukup. Kan perempuan punya pilihan. Cukup udah. Itu caranya Pak Pikirannya Di. seperti itu. Istrinya keenaan katanya. Itu namanya. Jadi Bapak yang bilang. jadi disimpulkan ya. Yang menderita rugi lah Daud. Ntar dulu. Kesia kita simpulkan baru pindah topik. Jadi menurut Kesia yang bersalah Daud, yang dihukum Daud, istri yang menderita Daud, istrinya menderita apa bahagia? Gak tahu, aku bukan istrinya. Jadi tanyalah Ya sama menurut istri. pendapat kamu Kesia. Aku nggak tahu Bapak. Kan istrinya Daud ini, dengerin Tanyalah sama Kesia istri. dengarkan Ini aku. Disetubuhi bukan aku. Iya. Gimana tuh? Istri Daud diserahkan kepada orang disetubuhi. Menurut Iya. kamu sebagai perempuan, ya apa yang dirasakan istri Daud? Keenakan atau menderita? Aku bukan istri Daud. Oh ya udah, Bisa dia jadi bukan istri keenakan. Daud. Dia nggak mewakili istri Daud pada ya udah. Janganlah.
Ya enggak? Ya kalau saya punya Tuhan kayak gitu ya saya ludahi mukanya, aku kencingi dia. Iya, kamu Kau aja, ini karena Tuhan kamu apa pikirnya sutradara film negatif. porno kalau saya gitu sih. Karena Aku Bapak ludahi pikirannya mukanya kalau punya Tuhan negatif. kayak gitu tuh. Udah cukup topik ini ya, Kesia ya. Terus makanya disambungkan sama Sekarang pindah topik lagi Kesia, ke Trinitas lagi. Coba Jadi Kesia jelas buka. ya. Udah Kesia cukup, kita maklumi kamu kok, nggak dipaksa kok. Aku ya. Sekarang satu topik lagi Kesia. Ke pindah ke Matius 3 Kesia. Matius 3 13 sampai 16. Kembali membahas Trinitas lagi tadi. Jadi disimpulkan tadi Daud yang bersalah, yang menghukum Daud Tuhannya Daud, yang menderita Daud, istrinya Daud diserahkan di tempat umum. Ya, Daud menderita, istrinya nggak tahu menderita apa keenakan. Keenaan. Gitu. Kabarnya.